Dia mobilnya saya mobil aja. Ah, Mobil aja. Udin mare Fortunere jadi tepuknya apa? Merayaan. halo, saya ngerti deh. Pak, Ya, apa yang punya? nih. Apa yang Udah garang pro nih, apa sih salah udah balik. Sorry.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo, semeton pajak semuanya. Kembali lagi di channel YouTube kami, KPP Pratama Badung Selatan. Bagaimana nih kabar semeton pajak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Suzana Oktaviani Ulfa. Bapak Ibu, semeton semua boleh panggil saya Susan ya. Nah, hari ini saya sebagai fungsional penyuluh KPP Pratama Badung Selatan akan membantu semeton semua dalam kelas pajak online, edukasi pembayaran tunggakan pajak dengan memanfaatkan program pengurangan sanksi administrasi 2023. Nah, di kesempatan dan pagi yang berbahagia ini, saya juga ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Lalu Muhammad Ramdi Wirasaputra. Kita biasa panggilnya dengan Pak Ramdi gitu ya. Halo, selamat pagi Pak Ramdi. Selamat pagi Mbak Ucan. Ya, sehat Pak Ramdi ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Setungkara ya. Semangat ya hari ini ya. Oh, Mau bawain pastinya. materi. Iya. Oke. Nah, seperti yang mungkin Bapak Ibu saya kasih info sedikit ya. Untuk program pengurangan sanksi administrasi ini memang nggak setiap tahun ya, Pak Ramdi ya. Jadi ini terakhir ada tahun 2021 kalau tidak salah ya. Nah, ini juga tentunya program ini berlandaskan dari peraturan Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2013. Nah, nanti jadi Bapak Ibu semua silakan memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi Bapak Ibu yang punya tunggakan mungkin bisa dicek tunggakannya. Nanti setelah itu wah, ini program yang tepat nih untuk saya begitu ya, Iya, Pak Ramdi ya. Oke. betul. Ya, nanti ulasan selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Ramdi ya. Bapak Ibu semua ya, kayak udah siap semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang mau sambil minum boleh, sambil bawa notes kecil buat nyatet juga boleh ya. Oke, sekarang kami persilakan Pak Ramdi untuk memulai kelas pajak online-nya. Silakan Pak Ramdi. Terima kasih Mbak Ucan. Saya share screen dulu nih. Oke. Oh, Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan edukasi mengenai pembayaran tunggakan, terkait dengan program pengurangan sanksi administrasi. Jadi kami di sini selain aturannya tadi yang PMK 8 2013, kami terikat dengan nota dinas dari dari Kakanwil bahwa ada beberapa kriteria yang bisa mendapatkan pengurangan sanksi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita ke pembahasan tersebut, sebelumnya kami perlu informasikan di tahun 2024 nanti kita akan menggunakan Cortex sistem administrasi yang terbaru melalui sistem pesiap. Dan untuk wajib pajak ada beberapa probis atau proses bisnis yang akan terdampak CTAS tersebut. Sekarang saya akan sampaikan, ini hanya overview dulu ya. Nanti kita akan memberikan edukasi lebih lanjut apabila sudah terbit pelaksanaannya. Baik. Selanjutnya, apa itu pesiap? Merupakan proyek redesign atau re-engineering proses bisnis. Ya, jadi nanti semuanya sistemnya itu seperti single identification number. Di sini ada perbaikan sistem inti DJP. Nanti di tahun 2024 akan mulai berlaku di awal tahun. Yang menjadi perubahan untuk wajib pajak, di sini semua akan terfokus pada layanan digital.
Kebanyakan layanan untuk wajib pajak itu melalui online nanti. Online. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan layanan perpajakan di mana saja, kapan saja. Ya, sebelumnya kan ada e-filing, e-filing, e-form atau untuk pelaporan SPT tahunan sudah melalui online atau e-registration. Nah, setelahnya nanti hampir semua layanan kita menggunakan online. Yang terbaru kemarin kan ada e-PBK. PBK sudah bisa online. Kemudian EPHTB untuk notaris, untuk jual beli itu juga bisa online. Kita membuat validasi PPh-nya. Selanjutnya nanti akan banyak sekali layanan online. Ya. Dan semua data nanti akan terintegrasi. Kecil kok. Tapi kecil Dari aja. pendaftaran, probis pendaftaran, penyampaian SPT, layanan perpajakan, riwayat transaksi, dan pembayaran. Jadi ketika kita melakukan pelaporan, karena data-data terintegrasi, Bapak Ibu cukup menggunakan data yang ada di akun Bapak Ibu nanti di DJP online, atau mungkin tergantung dari pengaturan yang lebih lanjut nanti kita akan melakukan edukasi lebih lanjut mengenai ini, Ya, selanjutnya karena semua data terintegrasi, poinnya di sini Pak Bapak Ibu yang memiliki perusahaan, memiliki karyawan, segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Karena mulai 2024 NPWP itu akan menjadi 16 digit atau menggunakan NIK untuk orang pribadi. Jadi segera Bapak Ibu yang memiliki karyawan atau Bapak Ibu sendiri melakukan pemadanan NIK. Jadi nanti akan digunakan NIK. Inilah yang namanya nanti semua data terintegrasi, semua melalui NIK, baik transaksi, pembelian, pembayaran maupun sebagainya, semua akan terintegrasi dengan NIK. Jadi disinilah untuk tahun 2013 ini lakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Untuk selanjutnya, informasi selanjutnya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di layanan live chat untuk pemadanan NIK dan NPWP apabila membutuhkan informasi lebih lanjut. Selanjutnya, nah ini tadi untuk pemadanan NIK dan NPWP harus sampai dengan di sini kriteria valid. Apabila masih perlu konfirmasi atau perlu dimuktahirkan, Bapak Ibu bisa meminta konsultasi ke layanan helpdesk atau layanan live chat, Ya, itu saja materi sisipan yang kami sampaikan. Untuk itu mohon untuk segera ditindaklanjuti karena tahun 2024 nanti akan dimulai program siap ini untuk seluruh wajib pajak dan seluruh pegawai pajak nantinya. Ya, kita ke pokok pembahasan kita sekarang ya. Oke. Ya, semeton semua, itu tadi materi sisipan ya, Materi sisipan, Pak Ramdi. ya. Oke, jadi mengingatkan juga untuk semeton semua yang belum mungkin ya melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP karena per 1 Januari 2024 akan kita sudah menggunakan NPWP 16 digit ya Pak Ramdi ya. Jadi pastikan NIK Bapak Ibu sudah terintegrasi atau tervalidasi dengan NPWP-nya ya. Kemudian nanti terkait materi inti kita, program pengurangan sanksi administrasi ini, kita juga ada sesi tanya jawab ya, Pak Ramdi ya. Jadi nanti akan ada di akhir acara setelah Pak Ramdi menyelesaikan pemaparan. Bapak Ibu boleh sambil nyatet dulu, nanti kalau sudah kita buka sesi tanya jawab. Dan Bapak Ibu semua yang telah berada di Zoom, mohon sambil menyalakan kameranya ya, jadi kita bisa menyapa semua, dan jika ada dan Bapak Ibu juga bisa melakukan presensi terlebih dahulu yang link Google Docs-nya sudah di-share di chat box atau di kolom chat. Mohon diisi juga ya Bapak Ibu ya sambil kita mendengarkan pemaparan dari Pak Ramdi. Oke. Terima kasih Mbak Ucan. Sama-sama, silakan Pak Ramdi. Kita mulai Nah, ini terkait program pengurangan sanksi administrasi 2023. Kenapa dikatakan 2023? Ini tidak setiap tahun ada. Terakhir ada di tahun 2021. Jadi kami menggunakan kesempatan ini untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu, informasi yang lebih luas lagi untuk menggunakan ini program ini. Mumpung masih ada ya.
Ya, pengurangan sanksi administrasi 2023 ini berdasarkan PMK 8 2013 dan pelaksanaan di internal kami ada nota dinasnya yang tentunya kami tidak boleh sebut nih, karena bersifat internal. Tapi ketika ada nota dinas, kami sebagai pegawai wajib mengikuti perintah atasan. Jadi bisa dikatakan selama kriteria untuk pengurangan sanksi ini masuk kriteria nih, itu akan disetujui di Kanwil. Kalau sebelumnya pasal 36 itu kita melakukan permohonan pengurangan sanksi administrasi, ini ada dua kemungkinan gitu, ditolak atau disetujui. Nah, kalau di sini kalau kita sudah sesuai kriteria pengurangan sanksi, maka tentunya kami sebagai pegawai wajib melaksanakan nota dinas tersebut. Ya, kita masuk program pengurangan sanksi 2023. Di sini ada pengurangan sebesar 75% dari sanksi dan 50%. Bagaimana kriteria untuk 75% dan 50%? Kita lanjutkan. Nah, ini latar belakang tadi, nggih. Kita langsung ke PMK-nya, PMK 8 sebenarnya untuk untuk dasar hukumnya, nggih. Kita lanjutkan. Ya, syarat formal untuk menggunakan kesempatan pengurangan sanksi ini yang pertama, satu permohonan untuk satu SKP atau STP. Nah, misalnya banyak STP-nya, jadi buatlah satu permohonan atas satu STP tersebut atau satu permohonan atas satu SKP. Kemudian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, kemudian mengemukakan sejumlah sanksi dengan disertai alasan. Kemudian yang keempat, disampaikan ke KPP terdaftar. Jadi ke KPP terdaftar Bapak Ibu, mungkin perusahaannya di KPP terdaftar bukan di Badung Selatan, silahkan diajukan ke KPP terdaftarnya. Kemudian permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Ya, maksudnya ditandatangani oleh wajib pajak apabila wajib pajak badan ditandatangani oleh direktur. Nah, kalau tidak, menggunakan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini di sana, dalam surat kuasa itu disebutkan khusus. Khusus untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi. Nah, itulah khusus. Ada satu tujuan tertentu, tujuan perpajakan tertentu. Selanjutnya, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi dalam SKP hanya dapat diajukan apabila yang pertama tidak diajukan keberatan. Kemudian yang kedua sudah diajukan keberatan tapi dicabut, Kemudian yang ketiga diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Kemungkinan ini karena pengajuan keberatannya ada salah formil, kesalahan formil. Kemudian yang keempat tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Nah, ini kan ada pengajuan lagi di pasal 36-nya itu. Ini tidak diajukan. Kemudian tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar tetapi dicabut. Kemudian tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan. Kemudian ada dicabut atau ditolak. Ya. Itu sama seperti sebelumnya. Syaratnya. Kemudian terkait STP yang terkait SKP, STP tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. Kemudian yang kedua, STP yang sudah diajukan permohonan pengurangan yang tidak benar itu melakukan permohonan pencabutan dan disetujui pencabutannya. Jadi sudah dicabut, cabut. Itu syaratnya ya sama. Baik, kita masuk langsung ke ilustrasi bagaimana kita bisa mendapatkan fasilitas yang 75% atau 50%. Untuk mendapatkan fasilitas yang 75%, pertama apabila dalam STP tersebut ada pokok pajak atas SKP, maka pokok pajak tersebut harus dilunasi terlebih dahulu di tahun 2023. Nah, ini harus digarisbawahi, pelunasan tersebut harus dilakukan pada tahun 2023. Kemudian setelah SKP tersebut dilunasi,
Nah, di sini kita akan mendapatkan fasilitas 75% pengurangan sanksi apabila sanksinya sudah dibayar 25%-nya. Ini bisa didapatkan apabila dilaksanakan sampai dengan akhir Desember pembayaran sanksinya. Akhir September, akhir bulan September, maka kita bisa mendapatkan fasilitas sampai dengan 75%. Nanti akan ada ilustrasinya sih, beberapa time test kita ada ilustrasinya. Nah, lalu fasilitasnya mulai menurun nih, jadi 50%. Nah, apabila pembayaran sanksi tersebut dilakukan di atas bulan September sampai dengan bulan Desember 2023. Maka fasilitas yang tadinya 75% menjadi 50% setelah melakukan pembayaran sanksi sebesar 50%. Baik, kita lanjutkan bagaimana caranya setelah kita melakukan pembayaran atas SKP tersebut, pokoknya, kemudian pembayaran sanksi tersebut. Yang pertama, kita membuat permohonan, kemudian ini kan pembayaran langsung setelah pembayaran, kemudian melakukan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2022. Kemudian yang ketiga, maka pengurangan sanksi dapat diberikan pada sisa sanksi administrasi yang belum dilunasi. Nah, ini semua ada di ilustrasi nanti. Kita lanjutkan ke ilustrasinya saja. Pengecualian atas PSA di sini terkait dengan kenaikan. Kenaikan itu kita bisa lihat di STP-nya Bapak Ibu, apakah STP tersebut pasal 7 atau pasal 9. Nah, apabila dia pasal 13, maka di sini adalah pengecualian terhadap PSA. Untuk pasal 13 ayat 3, huruf D Undang-Undang KUP itu tidak mendapatkan pengurangan sanksi administrasi. Kita lanjutkan kembali. Ya, ini nota dinas ini mengikat di kami, Kita lanjutkan. Ya, untuk permohonannya nanti seperti ini, kita akan melakukan penelitian di KPP, di kantor pajak Pratama, tempat Bapak Ibu terdaftar. Penelitiannya seperti ini. Yang tadi, satu permohonan untuk satu ketetapan pajak atau tagihan pajak. Nah, satu permohonan. Kalau banyak berarti harus buat banyak permohonannya. Dan hanya bisa 2 kali melakukan permohonan. Misalnya 1 kali ditolak karena formil ada kesalahan, bisa melakukan permohonan lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah sanksi menurut wajib pajak dengan disertai alasan. Permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar. Niki syarat formil aja, silakan alasannya apa saja yang disebutkan, silakan. Mungkin mengalami kesulitan atau bagaimana, karena ini hanya alasan formil saja. Pelaksanaannya kami tetap terikat pada ND tersebut setelah melakukan pembayaran yang tadi. Ada yang 25%, ada yang 50%. Kemudian permohonan harus disampaikan ke KPP terdaftar. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau berdasarkan surat kuasa khusus apabila bukan wajib pajak. Kemudian salinan SKP atau STP. Ini harus dilampirkan, salinan SKP atau STP. Satu lagi ada tambahan, adalah bukti pembayaran. Bukti pembayaran atas sanksi yang tadi sudah dibayar 25%, ada bukti pembayarannya. Itu dilampirkan juga, yang ada NTPN-nya. Atau kalau lewat dari September, berarti bukti pembayarannya sudah dibayar 50%. Baik, selanjutnya, nah di sini, contoh kasus dan ilustrasi. Untuk contoh kasus ini, semua sebenarnya terkait time test. Bagaimana supaya bisa diterima PSA-nya atau bisa diterima 75% atau 50%. Misalnya, yang pertama, ada pokok pajak. Nah, pernah dibayar sebagian di bulan sebelum 1 Januari 2023.
kemudian dilunasi setelah Januari 2023. Kemudian atas sanksinya dilunasi pun juga 25% sanksi administrasi sampai dengan paling lambat 30 September 2023. Maka atas permohonan tersebut dapat diberikan SK pengurangan 75%. Jadi poinnya di sini harus ada pokok, apabila ada pokoknya harus ada pokok yang dilunasi di tahun 2023. Kemudian bagaimana kalau dilunasi semua di sebelum tahun 2023? Nah, karena kami taat nota dinas, untuk SKP tersebut tidak dapat mendapatkan fasilitas pengurangan sanksi. Karena atas pokok tersebut harus ada yang dilunasi di tahun 2023. Seperti time test ini, ada yang dilunasi di tahun 2023, kemudian sanksinya pun dibayar 25% sampai dengan paling lambat 30 September, maka pengurangan sanksinya 75%. Nah, ini kesempatan ini. Masih ada ya, Agustus, September. Dan permohonan saya rasa tidak lama. Silakan melakukan pembayaran 25% tadi, maka mendapatkan fasilitas 75%. Selanjutnya, ilustrasi kedua. WP membayar sebagian pokok, kemudian melunasi pokok di tahun 2023, sama seperti yang sebelumnya, melunasi di tahun 2003, kemudian pembayaran sanksinya sampai dengan 30 September 2023, maka mendapatkan pengurangan 75%. Ini terkait time test saja, Selanjutnya, dilunasi pokoknya, apabila ada pokoknya, dilunasi di tahun 2023, namun pembayaran sanksinya melewati 30 September 2023 sampai dengan paling lambat 31 Desember 2023. Maka fasilitasnya jadi menurun dari 75 menjadi 50% pengurangan sanksinya. Karena pembayaran dilakukan di atas bulan September dan sebelum Desember 2023. Itu aja bedanya dengan yang sebelumnya. Niki sama juga melakukan pelunasan pokok dan sanksi di atas bulan September. Karena di atas bulan September dan sebelum bulan Desember 2023, maka pengurangannya menjadi 50%. Nah, niki sama juga selanjutnya, karena melunasi pokok di tahun 2023, kapanpun pelunasan pokoknya, tapi pembayaran sanksinya di atas September dan sebelum Desember, maka pengurangannya mendapatkan 50%. Selanjutnya, WP membayar sebagian pokok kemudian dilunasi. Nah, ini semua pasti ada pelunasan di tahun 2023. Kalau tidak ada pelunasan di tahun 2023, kami mohon permaklumannya, sesuai dengan nota dinas yang kami dapatkan, itu tidak mendapatkan pengurangan sanksi. Tapi di sini ilustrasi ini, dia ada pelunasan pokok setelah September dan sebelum akhir Desember, maka atas sanksi yang dibayar 50% mendapatkan pengurangan 50%. Ini apabila pembayaran sanksinya 25% di sebelum September, kemudian membayar lagi setelah September, tapi permohonannya ini tidak langsung diajukan sepertinya, untuk ilustrasi ini. Permohonan diajukan setelah September, dibayar lagi sampai dengan 50% sanksi administrasi, maka SK pengurangannya mendapatkan 50%. Ini karena, bukan, ilustrasi yang ini, karena pembayarannya sebelum September itu kurang dari 25%. Jadi, minimal pembayaran atas sanksi tersebut baru mendapatkan 75% apabila dibayar 25% atas sanksi administrasinya sebelum akhir September. Maka itu mendapatkan 75%. Tapi apabila kurang dari 25% pembayaran sanksinya, maka tidak dapat mendapatkan fasilitas yang 75%. Jadi harus ditambah lagi setelah September sampai dengan 50% supaya mendapatkan fasilitas. Setidaknya ada fasilitas yang didapatkan, Selanjutnya.
Ya, sama saja sebelumnya saya rasa nanti apabila Bapak Ibu belum paham, silakan ditanyakan, nggih. Nah, ini yang tadi poin yang kami sampaikan yang harus digarisbawahi, apabila WP melunasi pokok sebelum tahun 2023, maka tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi administrasi. Ya, ini yang tanpa pokok. Tanpa pokok, STP-nya tersebut tidak ada pokoknya, hanya ada sanksi administrasi, cukup membayar 25%, sampai dengan 30 September 2023, maka akan mendapatkan fasilitas 75%. Nah, sebelum tahun 2023 sudah melakukan pembayaran sanksi administrasi. Bagaimana supaya mendapatkan fasilitas ini? Tetap harus membayar 25% lagi sanksi administrasinya agar mendapatkan fasilitas pengurangan sanksi dari sisa sanksinya tadi. Sisa sanksi, nggih. Ini sama, apabila dilakukan pembayaran setelah September, maka harus dilakukan pembayaran sanksi 50%. Ini apabila di bulan Januari sampai September kurang dari 25%, maka harus melakukan pembayaran dari range September sampai Desember sebesar 50%, sehingga mendapatkan fasilitas pengurangan sanksi. Ya, apabila dilakukan pembayaran sebagian sanksi, jadi pada Januari sampai September, WP membayar kurang dari 25%, nah itu tidak dapat mendapatkan fasilitas yang 75% tadi, harus melakukan pembayaran hingga 50% pada bulan September sampai Desember, sehingga mendapatkan pengurangan sanksi dari sisa sanksinya. Sisa sanksinya akan dikurangkan semua, disetujui pengurangannya. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai program pengurangan sanksi ini. Apabila masih ada kesulitan misalnya, nah tentunya edukasi kita tidak akan selesai sampai di sini. Kami akan tetap melakukan asistensi terkait pengurangan sanksi ini atau terkait pelaporan SPD tahunan, karena itu kan satu paket, nggih. Tetap harus melakukan pelaporan SPD tahunan di tahun pajak 2022. Untuk pelaporan SPD tahunan maupun pengurangan sanksi apabila masih terkendala, silakan kunjungi kami di KPP, kantor pelayanan pajak di helpdesk, maupun di live chat, nggih. Nanti akan disampaikan nomor live chatnya oleh Mbak Ucan, nggih. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke Mbak Ucan. Oke. Iya, terima kasih banyak Mas Ramdi atas pemaparannya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi memang program ini tidak setiap tahun ya Bapak Ibu ya. Ini adalah program yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Bali. Jadi ini saat yang tepat untuk Bapak Ibu yang masih mungkin perusahaannya atau Bapak Ibu sendiri memiliki tunggakan. Ini bisa untuk badan maupun orang pribadi ya. Iya. Iya, pokoknya yang masih memiliki tunggakan dan ingin dikurangkan atau dihapuskan sanksinya hingga 75% ataupun 50%, yuk langsung segera ikuti program ini. Nah, Mas Ramdi nih sambil kita refresh juga tadi ya. Oke, untuk pengajuan atas STP atau SKP ini ada maksimalnya nggak, Mas? Berapa kali pengajuannya? Tadi 2 kali pengajuan. 2 kali ya. Jadi pastikan juga Bapak Ibu ini bukan pengajuan yang ketiga begitu Iya, ya. betul. Karena kalau misalnya lebih dari 2, jadi akan tertolak secara formal. Jadi kita belum masuk material tapi formalnya udah memenuhi, kan sayang ya Pak Ramli ya. Oke. Dan juga pastikan Bapak Ibu telah menyelesaikan atau membayar minimal 25% sanksinya. Iya. Jadi jika Bapak Ibu atau semeton semua nih, misalnya terkena punya ada sanksi administrasi sebesar misalnya 1 juta begitu ya. Iya. Nah,
yang harus dibayar paling tidak 250.000-nya ya. Betul. Oke, ini kalau angkanya bulat sih enak ya, Mas Ramli ya. Oke, Iya. seringkali angka yang tercantum dalam SKP atau STP itu angkanya tidak bulat gitu, keriting gitu kita kalau bilang ya. Nah, itu pastikan jika Bapak Ibu mungkin menghitungnya di Excel, pastikan sampai pada 2 digit desimal gitu ya. Dan kalaupun ternyata ada komanya, misalnya belakangnya 103,85, dibayarnya saran kami adalah harus dibulatkan ke atas ya. Iya, Jadi kalau 103,85 jadi 104 aja gitu ya, iya supaya Mas enggak Ramli. kurang dari 25% Betul. tadi. Karena syaratnya minimal 25%. Iya. Seperti itu ya. Dilakukan pembulatan ke atas ya. Betul, pembulatan ke atas saja. Kalau misalnya Kenapa? mau lebih juga Rp1 itu kan? iya, Tambah Rp1. tambah Rp1 kan rasanya nggak masalah ya Bapak Ibu, yang penting Iya. Bapak Ibu gimana caranya supaya formalnya memenuhi Betul. seperti itu ya, biar kita masuk ke materialnya nanti bisa diteliti lebih lanjut. Iya. Gitu. Kemudian juga yang perlu diingat Bapak Ibu, pastikan yang menandatangani permohonan adalah wajib pajak yang memang memiliki sebagai pengurus begitu ya. Iya, untuk Bisa badan itu. direktur atau komisaris atau mungkin persero komanditernya, dan pastikan nih seringkali terlupa ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa stempel perusahaan. Iya, stempel perusahaan cap badan jangan lupa ya Bapak Ibu ya jika pengajuannya dilakukan oleh badan seperti itu. Oke, sekarang Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand atau mungkin langsung ngechat di chat box. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Saya rasa sekarang ini ekonomi Bali sudah mulai meningkat ya. Betul. Jadi istilahnya kemampuan bayar juga sudah ada dan pas banget Ya, momennya nih ya. semoga begitu. Ya. Iya, betul sekali. Bapak Ibu ada yang Ya. masih mau ditanyakan? Atau mungkin mau tanya tentang materi pertama ya? Bapak Ibu ya? Baik, untuk modulnya pasti akan kami berikan setelah Betul. acara ya. Silakan bisa Oke. diambil. Sudah. Belum, nanti mungkin akan di-share oleh admin ya. Oh, ya. Bapak Ibu Nanti semua apakah sudah mengisi presensi? Mohon untuk mengisi presensi yang sudah tersedia di chat box-nya ya, atau di Iya. kolom chatnya. Nah, jadi kita perlu tekankan lagi nih ya Mas Ramli ya, terkait yang pertama PSA, pengurangan sanksi administrasi. Yang pertama, kalau wajib pajak memiliki 2 komponen nih, ada pokok pajak sama ada sanksi. Iya. Itu yang pertama harus dilunasi, harus ada pokok yang dilunasi di tahun 2023 begitu ya? Iya, itu yang harus digarisbawahi. Biarpun betul, biarpun misalnya kurang Rp100 gitu tetap bisa ya? Bisa. Bisa, Ya, malah selama ada. oke. Jadi pastikan Bapak Ibu punya pokok yang dilunasi di tahun 2023 ya. Kemudian sanksinya kalau mau dapat 75%, maksimal bayar 25%-nya sampai dengan 30 September 2023. Masih ada berapa bulan nih? 1, 2, 1,5 kali ya? Iya, untuk 75%. Iya, masih bisa nih. Ada pertanyaan? Oke, kita lihat dari HP to everyone. Oke. Perusahaan saya sudah melakukan pembayaran pokok dan dendanya 25%. Untuk prosesnya kira-kira berapa lama untuk pengajuan pengurangan sanksinya ya? Oke. Ya, untuk pengurangan proses berapa lamanya, saya rasa di tahun ini pasti akan terbit nggih. Itu tergantung dari penyelesaian di kanwilnya. Iya, Di jadi penelaah keberatan. Tapi kami bisa, kalau boleh kami sampaikan, pastikan itu ya, selama formilnya sudah memenuhi, sudah dibayar 25%, maka itu akan mendapatkan persetujuan pengurangan sanksi sebesar 75% kalau sekarang ini, karena dia harus membayar sebelum September kan. Iya. Jadi kalau untuk pengurangan sanksi administrasi umumnya biasanya maksimal 6 bulan ya. Ya, itu Sekitar 6 bulan. ya, Untuk yang umum ya, bukan yang program khusus nih. Biasanya kalau untuk program khusus akan lebih cepat dari kanwil seperti itu ya. Yang jelas tidak melebihi dari 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekitar 4-5 bulan mungkin bisa selesai juga di kanwil. Nanti jangan lupa Bapak Ibu juga mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi jika permohonan telah masuk di KPP atau kantor pajak akan meneruskan ke kanwil. Kemudian jika terdapat kekurangan dokumen misalnya ya, atau mungkin dari pihak kanwil membutuhkan penjelasan dari Bapak Ibu, jadi pastikan nomornya sudah dicantumkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang dari HP,
Halo Sobat One HP. Oke, itu untuk pengurangan sanksi administrasi maksimal 6 bulan ya. Ya, Betul itu sekali. aturannya ya. Iya, semoga lebih Jadi cepat ya pastinya ya. ini kan satu program ya, percepatan. Betul seperti Satu itu. lagi tambahan, Gih. Satu lagi tambahan, apabila ada SKPLB misalnya, ada SKPLB Gih, di bulan-bulan ini, maka segeralah melakukan pelunasan sanksi nanti, sekaligus permohonan apabila ada tunggakan di sana. Karena setiap SKPLB itu pengembaliannya kita pasti akan kompensasikan terlebih dahulu ke tunggakan. Nah, supaya bisa memanfaatkan pengurangan sanksi ini, begitu SKPLB itu terbit, terbit nggih, langsung melakukan permohonan pengurangan sanksi agar kami bisa mengeskalasi ke Kanwil untuk percepatan penerbitan keputusan pengurangan sanksinya. Oke. Ya, karena Ya, kita SKPLB itu 1 bulan untuk melakukan pencairan. betul sekali Bapak Ya, Ibu. Jadi seringkali agak terjadi apa ya? Selisih waktu yang sangat ketat gitu ya. Kayak klasemen aja nih kita nih. iya, supaya Betul. nanti bisa ada pengurangan dulu, baru Betul. kita kompensasi atas yang tidak mendapatkan fasilitas misalnya. Oke ya. Mungkin kita tidak perlu kompensasi karena pengurangannya sudah Kabulkan. dikabulkan oleh Iya. Kanwil. Ya, Seperti itu. jadi betul sekali. Kembali mengulang yang disampaikan oleh Mas Ramdi. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mungkin mempunyai SKPLB yang merupakan produk pemeriksaan begitu ya. Ya, Itu kan akan dilakukan pencairan dalam waktu 1 1 bulan. bulan. Jika Bapak Ibu memang berminat dan semoga join semua ya ikut program Ya. pengurangan sanksi administrasi, makanya nanti akan mohon juga di note kepada kami ya. Jadi kami bisa segera eskalasi ke Kanwil. Eskalasi untuk Seperti percepatan pelaksanaan. Nah, betul. ini ada tadi minta Oke, penegasan masih ada ini ya. masih diterima atau masih ditinjau kembali. Kalau kami tidak bisa melakukan di sini ya jawaban yang bilang pasti diterima gitu ya. Ya. Tapi kami bisa menyatakan pasti kami sebagai pegawai negeri nggih, melaksanakan nota dinas yang diberikan diperintahkan kepada kami. Begitupun penelaah keberatan yang di Kanwil. Nota dinasnya apabila memenuhi formil tadi sudah dibayar 25%, maka seperti yang kami sampaikan akan diberikan pengurangan 75%. Ya, tentunya itu peninjauan kembalinya akan melakukan penelitian formilnya tadi ya. Dan material pembayaran 25% tadi. Kemudian Jadi yang jelas selalu dalam koridor PMK 8 tahun 2013 ya, ya, Mas Ramdi. Jadi mungkin Bapak ingat Ibu ya? kalau ini pasti apa enggak Iya, gitu ya. tentunya kami tidak bisa Iya, jadi mengatakan. betul. Jadi tentunya nanti dari pihak Kanwil yang akan meneliti kan akan melihat formalnya dulu ya. Kemudian untuk materialnya juga pasti akan mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2013. Selama memenuhi koridor itu harusnya sih diterima gitu ya Pak Ya, Ramdi ya. kalau menurut saya kita kan pegawai negeri harus melaksanakan nota dinas. Betul. Nah, ketika nota dinasnya seperti ini kan sebenarnya dasar hukumnya adalah PMK 8. PMK 8 tersebut mengatakan bahwa ada kewenangan Kanwil untuk menyetujui pengurangan sanksi. Kewenangan Kanwil. Nah, ditegaskan kembali secara internal melalui nota dinas yang tentunya tidak dapat kami share di sini karena itu mengikat internal. Nah, ketika di situ ditegaskan melalui nota dinas, maka kami sebagai pegawai harus melaksanakan nota dinas tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir selama itu sudah memenuhi yang sudah saya sampaikan tadi, memenuhi yang ini. Terkait kita sambung aja memenuhi pertanyaan selanjutnya, nggih. Iya, dari WP Bambang ya. sudah melunasi pokok dan denda 25%, kapan surat pengajuan pengurangan sanksi bisa diajukan dan kapan surat persetujuan diberikan? Ya, untuk yang penerbitan persetujuan tentunya kita tetap dasarnya mengikuti PMK 8 ya. Tadi 6 bulan yang tadi untuk penelitiannya. Tapi tentunya itu paling lambat. Kami tidak bisa menjamin berapa harinya, tapi jangan khawatir itu akan dapatkan persetujuan. Tapi apabila case khusus yang tadi seperti yang saya sampaikan, apabila itu terkait SKPLB, maka kami akan eskalasi secepatnya sebelum kami melakukan kompensasi ke tunggakan. Jadi khusus untuk SKPLB itu kurang dari 1 bulan akan mendapatkan persetujuan atau keputusan, akan mendapatkan keputusan dari Kanwil.
Itu case khusus untuk SKPLB. Tapi apabila bukan case khusus, tentunya kita kembali ke PMK 8, paling lambat 6 bulan. Paling lambat 6 bulan, dan saya rasa ini adalah program khusus nih. Saya rasa tidak sampai sejauh itu. Tidak sampai 6 bulan. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? Oke, Bapak Ibu juga Silakan bisa langsung bertanya melalui raise hand, bisa diaktifkan mic-nya, boleh. mungkin kita mau langsung ngobrol gitu ya, dengar Iya. suaranya langsung ya Mas Ramli ya. Boleh. Oke, dan Bapak Ibu, jadi untuk mengajukan sebagai ini aja pengingat saja ya, untuk mengajukan program pengurangan sanksi administrasi ini diajukannya ke KPP terdaftar. Betul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu langsung ke Kanwil ya. Mungkin kalau karena ini programnya Kanwil DJP terus langsung ke Kanwil, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetap diajukan ke KPP terdaftar, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan checklist dulu ya. Checklist penelitian dari kami. Betul, nanti di loket helpdesk mungkin bisa ketemu Mas Ramdi atau ketemu saya gitu ya, akan melakukan checklist dulu untuk memastikan bahwa pengajuannya sudah memenuhi ketentuan secara formalnya seperti itu ya. Kemudian jika sudah mendapatkan checklist, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bukti penerimaan surat secara fisiknya ya, bahwa Bapak Ibu telah mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi. Kemudian dari kami akan meneruskan dokumen Bapak Ibu ke Kanwil DJP Bali. Dan Seperti ada itu. catatan khususnya, Pak. Betul. Kita kasih ini ya, Catatan ini khusus untuk PSA kita kalau kita ngomong ya. Di internalnya khusus PSA, maka akan dilaksanakan penyelesaiannya sesuai dengan kebijakan PSA. Jadi tetap ada 2 permohonan yang bisa dilakukan. Permohonan pengurangan sanksi ini bisa memampaikan PSA, bisa juga sesuai dengan pasal 36 itu ya, PMK 8, bisa tanpa PSA. Tanpa PSA Bapak Ibu tidak perlu melakukan pembayaran 25% tadi. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka kami tidak terikat dengan nota dinas tersebut. Tapi apabila dengan PSA ada pembayaran, maka tentunya akan diselesaikan sesuai dengan nota dinas yang telah disampaikan kepada kami yang berdasarkan pada PMK 8 2013. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi dan kita edukasinya tidak akan sampai di sini ya. Betul Selesai sekali sampai di Bapak sini. Ibu. Silahkan masih bisa Bapak Ibu bertanya melalui live chat atau helpdesk langsung. Oke. Oh iya, satu lagi Mas Ramdi, semoga nggak terlupa ya. Jadi untuk mungkin Bapak Ibu yang sudah membayar sampai mungkin mau ikut yang 75% gitu ya. Berarti kan untuk pembayarannya maksimal September 2023 untuk pembayarannya. Nah, kalau mau ikut yang 50% paling pembayarannya sampai 31 Desember 2023. Tapi untuk pengajuannya bisa hingga 29 Februari 2024. Nah, begitu ya. Jadi pengajuannya betul, tapi kayaknya nggak usah lama-lama ya. Kayak kita habis bayar, mendingan langsung bikin formulir gitu ya. Sambil nanti mungkin dicek dulu ya cash flow perusahaannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Formulirnya nanti kami sampaikan. Betul. Formulir sama ya sebenarnya sama yang PMK 8 tahun 2013, nanti akan kami share juga ya di chat box-nya. Baik, silakan kalau apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan di-share aja untuk materi dan formulirnya. Oke, jadi nanti akan di-share oleh admin kami dan memastikan lagi Bapak Ibu yang telah hadir di sini mohon bantuannya untuk mengisi presensi, dan jika nanti Bapak Ibu setelah mengisikan presensi kami akan langsung share untuk materi PSA-nya dan juga terkait tadi materi sisipan ya seperti itu ya Mas Ramdi ya. Jadi mengingatkan juga untuk Bapak Ibu untuk segera melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP karena ini akan mendukung program PSIAP kami ya di DJP yang mulai berlaku dari 1 Januari 2024. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu jika nanti masih ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh langsung WhatsApp live chat kami di 081 905 050 905. Sekali lagi di 081 905 050 905. Atau Bapak Ibu juga bisa email kami di kpp.905@pajak.go.id. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan kembali
Nah, kalau untuk oh ya masih ada satu pertanyaan yang nyelip nih Mas Ramli ternyata terkait form yang terbaru atau bisa menggunakan form yang sebelumnya. Ya, formnya sebenarnya ada di PMK 8 tadi lampiran nggih. Form bagaimanapun selama memenuhi formil yang tadi ini ada mengemukakan alasan seperti itu nggih. Betul, ya. Sebelumnya atau yang terbaru bisa kok. Iya, jadi kalau formulirnya sama dengan lampiran yang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan PMK 8 tahun 2013 dan nanti Bapak Ibu kalau mau diketik sendiri juga boleh ya. Boleh ada Word-nya nanti di Betul, nanti kami juga sudah share admin mohon dibantu untuk share ininya ya dalam format Word-nya jadi Bapak Ibu bisa langsung edit. Kan kolom alasan tuh agak mini ya di situ ya. Ya, itu alasan saya rasa formil aja kan. Iya, Ini jadi kan kita kalau memanfaatkan program ya. betul, ya kalau Bapak Ibu mungkin mau ngasih statement ya karena Betul, mungkin betul. apa namanya kami kehilafan wajib pajak, Betul. ketidaktahuan Iya. atau mungkin ditambah dengan dokumen pendukung dan lain sebagainya boleh diketik ulang dan disampaikan formulirnya kepada kami. Jadi kalau secara peraturan memang permohonan pengurangan sanksi itu apabila terjadi karena kehilafan. Betul, kehilafan ya. Sebenarnya ya, itu aturannya karena kehilafan. Tapi hilaf itu nanti kan akan ditimbang apakah hilaf itu ditimbang oleh PK nanti. Iya. Nantinya. Makanya silakan memaparkan aja di sini Betul. alasan tersebut maka pasti akan dinyatakan hilaf. Iya. Jadi ini Gitu kan? pokoknya ikut aja nih dulu karena ini Iya. memang nggak programnya tiap tahun ya, Betul. Bapak Ibu. Dan jangan lupa minimal harus melampirkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan Ya. pajak yang mencantumkan nomornya itu ya. Jadi formulir dan permohonan STP atau SKP-nya minimal yang diajukan ya Bapak Ibu ya. Dan bukti pembayaran. Oke, bukti pembayaran Saya juga. rasa sudah Oke. jelas ini. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ini sudah Kami tidak tunggu ya. Kami tunggu nih Bapak Ibu apa namanya formulir permohonan atau mau join pengurangan sanksi administrasi 2023-nya ya karena mumpung bisa sekarang nih ya program tiap tahun begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan Mas Ramdi? saya rasa cukup. Sudah cukup Saya ya rasa Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya untuk partisipasinya Bapak Ibu semua. Kemudian untuk admin sudah di-share ya? Sudah. Formulir dan Oke. materinya sudah ya. Oke. Oke, Bapak Ibu semua. Jadi edukasi pembayaran tunggakan pajak dengan memanfaatkan program pengurangan sanksi administrasi 2023 telah selesai kami paparkan bersama narasumber kami. Gimana? Mudah ya Bapak Ibu ya? Jadi secara formalnya mudah, pengajuannya juga mudah, tinggal ikut aja minimal 25%, jadi nanti bisa dihapuskan yang 75% gitu ya. Dan kami informasikan juga kepada Semeton Badung Selatan semua, KPP Pratama Badung Selatan terus mendukung percepatan reformasi birokrasi. Dan KPP Pratama Badung Selatan juga telah mendapatkan predikat sebagai zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani. Dan oleh sebab itu kami mohon dukungan dari Semeton semua agar kami senantiasa mampu memberikan pelayanan prima kepada Bapak Ibu. Oke, sekian materi yang gimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan dari Prima Dewata. Oke, Prima Dewata Liquidindo. Oke. Gini Mas Ramdi, apakah ada yang perlu didiskusikan terkait PSA ini juga bisa melalui AR? Silakan. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal AR-nya silakan. Tentunya kalau untuk diskusi ataupun konsultasi itu sudah menjadi kewajiban kami di helpdesk, kewajiban penyuluh gitu. Tapi kalau ke AR silakan saja, boleh. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa konsul ya melalui akun representatifnya. Mungkin kalau komunikasinya sudah terjalan gitu ya, sudah berjalan dengan baik, boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin belum kenal nih AR-nya, mau ke KPP bisa langsung datang ke loket helpdesk seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, semoga. SP2DK maksudnya ya. Oh begitu, boleh. Kalau SP2DK
misalnya Bapak Ibu dapat terus sekalian mau ikut PSA gitu ya. Ya, Ketemu AR boleh. atau mungkin belum mengetahui STP yang dimiliki keseluruhannya, Betul, silakan. betul. Oke. Kadang-kadang kita suka lupa ya, itu tunggakan kita apa aja sih gitu Ya. ya Mas Ramli ya, betul. Boleh langsung AR. Bisa AR langsung atau ke kami juga bisa. Boleh Ini seperti helpdesk. itu ya. Oke, dan jangan lupa kalau misalnya Bapak Ibu mewakilkan kepada pegawainya juga melengkapi surat kuasa bermeterai ya. Seperti itu. Oke. Barang. Ya, semoga materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat ya. Dan kami harap Semeton Pajak juga bisa melakukan transfer of knowledge ke rekan-rekan mungkin pengurus atau direktur perusahaan lainnya atau rekan yang bekerja di kantor atau di perusahaan lainnya untuk menyebarluaskan terkait program pengurangan sanksi administrasi 2023. Dan jangan lupa untuk Semeton semua bisa follow Instagram kami di @pajakbatsel, kemudian subscribe channel kita, channel YouTube kita di KPP Pratama Badung Selatan, serta bagikan seluruh informasi ini ke teman-teman media sosial semua. Oke, akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Semoga penjelasan kami ini bisa bermanfaat, dan jika masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu bisa WhatsApp kita di 081905050905 atau email di kpp.905@pajak.go.id. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Semoga Semeton Pajak sehat selalu ya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.